Bak burung bangau yang terbang tinggi dan selalu pulang ke sarangnya, Kapten Pilot Anggi Pratama Zain selalu rindu untuk pulang memeluk Steffi Agnesia, ibu dari kedua anaknya. Namun tugas perdananya ke Belanda pasca Idul Fitri terasa berbeda karena Steffi sudah pergi untuk selama-lamanya. Apakah caption "Life Must Go On" yang menjelaskan foto penerbangan pertamanya di Instagram pertanda Anggi sudah mengikhlaskan kepergian Steffi? Bagaimana reaksi keluarga Anggi dan Steffi ketika netizen menjodoh-jodohkannya dengan Iris Bella? Pedihnya kehilangan istri saat sang buah hati masih kecil juga pernah dirasakan oleh aktor Ferdy Ali tahun 2014 silam. Setelah menikah lagi pada 2017, mengapa setiap ulang tahun Sasa Yunisa, Ferdy selalu ziarah ke makam istri pertamanya itu dan tak ragu menunjukkan kebucinannya dengan menuliskan caption "Always Love You" di Instagramnya. Sama seperti Ferdy Ali dan Anggi Pratama, Zulfati, istri Babe Cabita, belum bisa move on dari perasaan kehilangan yang begitu dalam. Lantas siapa yang meneruskan bisnis kuliner yang dibesarkan Babe Cabita? Benarkah sejumlah sahabat selebriti ditemui Babe Cabita di dalam mimpi? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas untayan kenangan indah, kontroversi, dan nasib kerajaan bisnis yang dibangun Steffi Agnesia dan Babe Cabita. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Sama saya mau pertamanya selesai. Bidadari dalam hidup Anggi Pratama telah pergi untuk selama-lamanya. Bak sebuah lagu yang belakangan kerap didengarkan Anggi, Steffi Agnesia istrinya sudah menjadi bidadari surga. Namun berpisah dengan Steffi seolah membuat separuh jiwa Anggi pergi. Kapten pilot sebuah maskapai penerbangan BUMN itu nyaris setiap hari melepas rindu dengan menziarahi makam sang istri. Foto dan video Anggi di depan pusara Steffi yang diunggahnya di Instagram hanyalah simbol cinta Anggi yang begitu besar terhadap Steffi. Karena sejak Steffi meninggal pada 21 Maret lalu, nyaris setiap malam ia mengusap nisan yang mengabadikan nama Steffi, serta menaburkan kembang dan air mawar di rumah terakhir istrinya itu. Keluarga juga sama teman-temannya juga yang sering ziarah gitu. Suaminya sendiri Pak, biasanya datang ke sini tuh jam-jam berapa sih? Yang saya pernah lihat itu biasanya malam dia, sekitar jam 1-an dia. Jam 1 apa Pak? Jam 1 malam. Itu sendiri ya? Sendiri ya. Kalau kita lihat bucin nama almarhumah Steffi itu baguslah sebagai laki-laki, karena kan baru kehilangan banyak kok laki-laki yang seperti juga baru kehilangan istrinya. Contoh dulu kita kasih contoh Ivan Seventeen. Kalau emang dari sekarang belum bisa ngelupain itu wajar, karena baru 1 bulan ya, tanah kuburannya itu kan masih basah kalau sekarang gitu kan ya. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa istri. Daripada laki-laki itu jajan, maaf ya, mendingan juga jadikan istri, cari istri yang benar-benar sayang sama anak. Ya, 30 hari sudah selebgram Steffi Agnesia meninggalkan dunia fana. Namun tak hanya Anggi, keluarga, sahabat artis, bahkan sebagian netizen pun seolah belum move on dari kepergian Steffi. Pasalnya semasa hidup Steffi dikenal sebagai selebgram, influencer sekaligus businesswoman yang punya jutaan followers. Kisah cinta dan titik balik hidup Steffi yang mengharu biru juga menginspirasi halayak ramai. Dan yang membuat sebagian netizen menolak lupa pada sosok Steffi adalah hatinya yang secantik wajahnya. Setidaknya dari caption dan cara Steffi menjawab komentar netizen, tergambar betapa arif dan rendah hatinya seorang Steffi. Saya kalau lihat Mbak Steffi di medsos suka netes sendiri air mataku. Entah kenapa feelingku mengatakan almarhumah orangnya baik, tulis akun sin_ta1979. Komentar itu langsung dibalas Anggi Pratama, suami Steffi.
@sin_tas1979, saya bersaksi, almarhumah orang yang sangat baik, sangat-sangat baik. Soalnya dia kan orang baik banget ya. Jadi waktu dibilang sama Puji tadi sahur itu, Oma langsung terperanjat gitu kan. Ya Allah, orang baik cepat banget perginya gitu. Soalnya dia sayang banget sama Gala. Almarhum nggak ada itu, dia sering banget ke rumah, bawa makanan, bawa mainan buat Gala gitu kan. Dia ngerasa Gala itu seperti anaknya. Dan dia juga sangat perhatian, udah pengganti banget sama almarhum berdua gitu kan. Jadi Puji, Ai sama Fran itu udah diinin banget sama dia, udah kayak adiknya sendiri. Kalau kayak Ai sama Fran kan, ya kayak Fran gitu bisnis, dia juga yang ngajar gimana gitu. Pokoknya mah sedih banget kalau dia udah gak ada kayak gini. Doain aja buat almarhumah, entah itu apa penyebab meninggalnya, yang pasti kan Allah sudah mengizinkan meninggal gitu loh. Emang udah waktunya, emang udah saatnya gitu loh. Karena memang kalau udah saatnya orang meninggal, nggak ada orang yang bisa menghentikan atau memperlambat kan. Sejak Steffi meninggal, Anggi seolah tak bosan memposting kalimat yang menggambarkan rasa kehilangan yang begitu dalam, lantaran harus berpisah dengan istri yang soleha, serta ibu yang sempurna bagi kedua anaknya. Anggi bersyukur jalannya dimudahkan dalam membimbing Steffi yang merupakan seorang mu'alaf, hingga di akhir hayatnya, Steffi berusaha istiqomah menjadi muslimah yang baik. Salah satu kebanggaan Anggi pada Steffi adalah saat melihat sang istri tercinta disukai dan dihormati banyak jamaah saat menjalankan ibadah umroh setahun lalu. Senang nggak umroh pertama selesai? Senang nggak? Dikasih kismis lagi. Saya umroh pertamanya selesai. Terharu nggak? Nangis deh. Mau nangis? Nangis. Pertama kali menikahnya Pak Anggi dengan almarhumah, ya. Berarti sejak itu beliau ya memeluk Islam. Dan dalam perjalanannya, karena Pak Anggi juga orang yang taat beragama dan terus berusaha memperbaiki pengamalan agamanya, ya alhamdulillah perjalanan keislaman istrinya beliau almarhumah ini akhirnya makin bagus ya, walaupun tadi ya namanya ujian kehidupan pasti ada ya, tapi dalam menjalani itu beliau tetap bahagia di dalam Islamnya ya, sampai puncaknya beliau merasa sangat bahagia dengan hidayah Islam saat umroh ya bersama Pak Anggi ya. Membagikan kurma di tanah suci, 2 kali mencium Hajar Aswad, mencium Ka'bah dan berdoa khusyuk di depan Baitullah menjadi kenangan terindah antara dirinya dengan Sang Pencipta, hingga Steffi mengaku tak kepikiran untuk memvideokan momen sakral itu. Namun kepada Anggi Pratama, Steffi mengurai doa-doa yang dipanjatkannya sambil berlinang air mata. Di usia yang masih terbilang muda, Steffi seolah sadar kematian begitu dekat. Hingga dalam doanya, ia ingin meninggal dalam keadaan baik di hari yang baik. Siapa sangka doa-doa Steffi dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggal pada malam Jumat 21 Maret 2024 atau 11 Ramadan 1445 Hijriah. Meninggalnya Steffi pada 11 Ramadan sama dengan wafatnya Siti Hadijah, istri baginda Rasul Muhammad SAW. Kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat, di bulan Ramadan juga. Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan husnul khotimah, minta doanya dari semua. Aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum gitu, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget Nimbarofi. Meski kematian Steffi sempat mencuatkan isu miring terkait teror magis dan persaingan bisnis, Anggi Pratama percaya skenario Tuhan lebih indah dan pasti daripada dugaan dan prediksi manusia.
udah saatnya ya meninggal gitu. Jadi entah itu lewat ilmu hitam lah, kecelakaan lah, no, itu lupain itu, nggak usah diperpanjang lagi. Intinya sekarang Allah sudah mengizinkan atau emang sudah memanggil, sudah waktunya untuk kembali kepada Allah, karena itu milik Allah, dia itu milik Allah, semua milik Allah. Ya sudah, nggak apa-apa, ikhlaskan walaupun itu berat. Kini, Anggi ingin menunaikan amanat almarhumah semasa hidup. Sehari sebelum menjalankan tugas perdana pasca cuti berkabung dan libur Idul Fitri, Anggi membagi-bagikan sembako kepada kaum duafa di sebuah masjid tempat Stefi menjalani sholat berjamaah dan mengikuti kajian. Sekitar 500 orang dari 5 RT secara simbolis mendapatkan sembako dari Anggi. Lantaran acara itu adalah acara amal yang rutin dilakukan Stefi. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Anggi, ya khususnya untuk pahala yang disampaikan ke istri beliau, almarhumah Ibu Patia Halimah Insyirah, nama Islam daripada istri beliau, atau yang dikenal oleh publik itu sebelumnya adalah Ibu Stefi. Ya. Kami tentunya warga di RW 01 ini mengucapkan banyak terima kasih, ya. Bahwa kegiatan itu sebenarnya bernama sedekah beras, dan di antara sedekah yang terbaik memang dari sekian banyak ya sedekah, ada harta dan sebagainya, sedekah beras atau makanan pokok juga adalah sedekah yang akan banyak sangat manfaatnya dan juga besar pahalanya. Acaranya kayak door prize gitu. Tapi saya mah datangnya setelah acara, setelah pembagian beras baru saya datang, karena orang ini penuh di sini. Ada berapa berarti? 1 RW 5 RT. Iya, orang banyak kan? 500 orang yang dikasihin itu pakai kupon kan. Alhamdulillah, saya banyak bersyukur, banyak mungkin bermanfaat bagi masyarakat sini juga. Ya kamu, ya mudah-mudahan semua amal kebaikannya akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyarakat sini juga antusias benar memang. Dan memang di sini baru ada seperti kayak ini, Pak. Iya. Oh, itu tuh kamar Stefi nanti di alam sana untuk Stefi juga. Jadi selama Stefi selama bulan puasa mungkin masanya emang niat ingin berbagi juga. Jadi pas Stefi udah nggak ada, digantikan oleh Mas Stefi untuk berbagi. Itu nggak apa-apa, itu bagus kok. Dan mendapatkan amal juga untuk amalnya Stefi di sana untuk bisa menembus masuk surga. Sebelumnya, Amanda Saraswati, adik Anggi, juga sukses melelang baju-baju Stefi untuk kepentingan amal. Seolah memiliki firasat akan pergi di usia muda, Stefi memberi amanat kepada Amanda, adik iparnya, untuk menjual sejumlah koleksi bajunya dan hasilnya disumbangkan ke yayasan sosial. Saat dituding netizen ingin mengeruk keuntungan pribadi dari barang-barang peninggalan Stefi, Amanda menjelaskan bahwa semasa hidup, Stefi lah yang memintanya untuk menggelar acara lelang baju untuk amal. Ya kalau kita sih ya ibaratkan kayak kita punya saudara aja gitu kan, punya abang, kayak abang kita baru meninggal 40 hari terus kita jual barang-barangnya kan kayak kasihan gitu. Kayak barangnya kan masih bisa kita pakai dan itu malah dibilang kayak kurang aja gitu bang. Kita sebagai masyarakat kayak kurang setuju lah, ngapain harus jual-jual gitu. Kan kita masih punya keluarga yang bisa dikasih-kasih yang betul-betul lah. Jadi ini yang dijual itu adalah amanat dari almarhumah Stefi. Jadi kalian gak usah khawatir, kita itu keluarga yang amanah kok mbak, gak rakus-rakus sama yang kayak begitu-begitu. Jadi kita juga, maaf banget kita gak kekurangan uang. Insya Allah ini semuanya juga akan disumbangkan ke panti asuhan yang memang kita sudah setiap saat menyumbang. Aku gak mau terlalu sering ngomong kayak gini, takutnya nanti aku dibilangnya ria. Menurut aku nggak etis aja itu, belum 40 hari baju-bajunya udah dijual-jualin. Terus menurut aku sih ada baiknya itu disumbangin aja gitu buat panti asuhan atau apa. Nah tapi ternyata setelah aku dengar klarifikasinya, baju-baju itu dijual untuk hasilnya disumbangin lagi ke panti asuhan dan uangnya itu dipakai untuk bagi-bagi beras kan, bagi-bagi sembako. Jadi ya aku setuju sih setelah tahu klarifikasinya.
Niat mengemban amanat Steffi membuat Amanda dan Anggi Pratama tak mau memperpanjang komentar negatif netizen. Mereka percaya komentar negatif itu sebagai bentuk rasa sayang netizen kepada Steffi. Hanya saja tidak sedikit netizen yang menginginkan Anggi cepat move on dan membuka pintu hatinya untuk wanita lain. Steffi mungkin tak tergantikan di hati Anggi, tapi life must go on. Menemukan cinta yang baru bukan berarti Anggi mengkhianati Steffi. Tak ayal netizen yang maha benar menjodoh-jodohkan Anggi dengan Iris Bella janda Amarzoni. Lantas bagaimana keluarga Anggi dan sejumlah selebriti menyikapi perjodohan yang ramai diperbincangkan di media sosial ini? Aku agak kurang setuju juga ya, karena netizen tuh suka emang gitu tuh kayak jodoh-jodohin satu artis dengan artis yang lainnya gitu kan. Sementara kalau kita pikir perasaan dari artis-artisnya juga, kayak mereka belum tentu suka juga gue dijodoh-jodohin kayak gitu. Apalagi istrinya Anggi itu kan emang baru yang meninggalnya belum lama juga gitu. Kalau kita melihat latar belakangnya juga, aku melihat si Ibel juga cocok untuk bersanding dengan Anggi, karena Anggi juga selain tampan dia juga mapan dan kayaknya dia juga tipe yang bertanggung jawab. Dan terus kedua, Ibel kan kita sama-sama lihat dia udah hijrah dari lama gitu kan, dan mungkin dia cocok juga sama Anggi karena Anggi kita lihat juga merupakan sosok yang baik dan mungkin bisa menuntun Ibel juga kalau memang mereka berjodoh gitu. Aku tahu tipenya Ibel, jadi janganlah jodoh-jodohkan orang yang belum tahu. Ya mungkin kadang dia cocok Ibel wanita yang baik, Ibel ibu yang bertanggung jawab, juga orang yang tersakiti. Mungkin ketemu Mas Anggi, ya kalau mereka jodoh, kalau mereka cocok, kalau mereka emang pas banget buat berjodoh, kita mau bilang apa? Allah pasti ngasih jodoh yang terbaik, walaupun jadi muda ketemu sama janda. Menurut aku sih netizen stop, jangan dijodoh-jodohin dulu ya, karena kan mereka itu masih sama-sama punya trauma. Anggi baru berduka, Ibel juga pasti punya trauma, jadi biarin aja dulu mereka untuk nyembuhin traumanya masing-masing. Sebenarnya sah-sah aja kali ya, namanya kan yang satu ditinggal, satunya lagi ya sudah bercerai. Ya mungkin sah-sah aja sih, cuman mungkin waktunya aja sih. Cuman aku setuju sih, sama-sama ganteng terus sama cantik juga, pas banget sih sebenarnya kalau dari aku ya. Artinya kamu melihat mereka itu serasi ya? Serasi sih, maksud iya betul kan, tadi kan aku mungkin momennya belum pas aja karena yang satu baru bercerai, yang satu lagi mungkin belum genap 40 hari atau enggak belum berapa hari gitu kan. Tak mau ambil pusing dengan perjodohan itu, Anggi kembali fokus menjalani tugasnya sebagai pilot. Dalam tugas perdananya ke Belanda pasca libur Idul Fitri, Anggi memposting video singkat ketika dirinya tengah berada di kokpit saat pesawatnya melintasi langit luas. Dalam caption videonya, Anggi menulis, "Life must go on, live it well, I just forget why." Dengan dibubuhi emotikon hati yang terbelah dua. Ya, hidup terus berjalan, meski belahan hati kita sudah pergi dan tak akan pernah kembali. Seperti caption yang diunggahnya, Anggi hanya lupa mengapa cintanya hancur berkeping-keping, seolah sulit untuk diperbaiki lagi. Barangkali waktu yang akan menyembuhkan luka hati Anggi akibat kepergian Steffi. Seperti juga aktor Ferdi Ali, yang pernah merasakan betapa pedihnya kehilangan istri saat anak pertamanya masih berusia 9 bulan. Itu manusiawi sih. Saat kita kehilangan, ditinggal sama orang yang disayangi itu pengen rasanya juga kenapa nggak gue mati juga ya gitu. Ya Allah cabut juga nyawa gitu. Tapi alhamdulillah kan Allah kasih unjuk jalan yang benar ya, alhamdulillah di setiap doa gitu lah ya. Baca Quran di situ ada jawabannya semuanya tuh. Jawabannya intinya adalah ya semua orang pasti akan mati, semua milik Allah gitu, bukan milik kita. Jadi ya harus siap menerima itu. Siapapun yang di dunia ini harus bisa siap menerima bahwa suatu saat nanti dia akan kehilangan orang yang dia sayangi, entah itu istri, anak, atau orang tua. Ya pastinya kita kan sama-sama merintis ya di dunia entertain waktu itu. Ya momen-momennya pasti yang nggak terlupakan ya waktu hadirnya Vesya pastinya, gitu. Waktu hamil, waktu ngasih tahu kalau
aku hamil loh, itu nggak terlupakan, tuh bahagia banget gitu loh. Ya, tahun 2014 silam, Sasha Yunisha, istri pertama Ferdi Ali, meninggal pasca beberapa hari dirawat di rumah sakit akibat penyakit DBD. Saat itu, dunia seolah runtuh bagi Ferdi Ali. Butuh waktu 3 tahun untuk meyakini diri bahwa di alam sana, almarhumah pun menginginkannya menemukan cinta yang baru. Meski akhirnya Ferdi menemukan kebahagiaan bersama Sylvie Setiani, mantan reporter infotainment, aktor pemeran sinetron Doa di Langit Malam itu tetap setia menziarahi makam Sasha Yunisha di hari ulang tahun istri pertamanya itu. Sylvie Setiani pun tidak cemburu meski Ferdi memposting foto ziarah dengan caption yang menyiratkan kebucinannya pada almarhumah. Kalau mengatakan langsung cemburu sih nggak pernah ya, tapi kita bisa ngelihat dari gelagat lah ya, gelagat bahwa ini cemburu. Tapi itu normal sih sebagai manusia, dan mereka perlu adaptasi juga kan dia. Perlu adaptasi, maksudnya kok mungkin Anda bertanya kok saya nikah sama suami tapi kok suami saya masih ingat sama istrinya gitu. Tapi di sana banyak perbincangan sih yang saya lakukan sama istri saya, ngobrol sama mamom, ya intinya ya itulah, kalau aku udah sayang, maksudnya sayang aku seperti itu kayak seorang istri gitu. Atau juga nanti kalaupun memang nanti kamu duluan, aku pun juga akan sama seperti itu gitu, nggak akan ada bedanya gitu. Banyak lah ya kalau momen nggak terlupakan lah ya. Sylvie sendiri istri, kalau saya lihat pribadi sih ada mungkin, tapi yang nggak terlalu yang frontal, gimana protes enggak, tapi saya selalu kasih masukan, nasihat gitu loh. Ya saya sayang dan cinta sama Sasha, tapi bukan berarti maksudnya pikiran saya kesana terus, enggak. Tetap saya akan sayang ke kamu, sayang ke anak-anak gitu loh. Dan beda lah sayangnya pastinya ke orang yang sudah nggak ada sama orang yang masih ada di dunia gitu, pasti beda sayang. Love you always, ya, selalu mencintai, meski cinta itu tak harus memiliki. Bisa jadi kelak Anggi Pratama pun akan menemukan cinta kedua seperti halnya Ferdi Ali. Seperti caption yang Anggi tulis di Instagramnya. Pada akhirnya, cara terbaik mencintaimu adalah mengikhlaskanmu pergi. Aku dan anak-anak sayang kamu. Anggi telah ikhlas melepas bidadarinya ke surga. Buat Anggi ya memang nggak gampang ya untuk ngurus anak. Single fighter, apalagi bagi seorang ayah ya, karena kan ayah kan kewajiban utama tuh mencari uang, mencari nafkah. Kalau saran saya pribadi sih ya manusiawi, kalau memang masih pengen sendiri sih nggak masalah. Tapi suatu saat nanti ya memang harus nikah sih, harus move on, harus nikah dan cari bukan pengganti ya, cari ibu sambung yang tepat buat anak-anak gitu. Dan usahain coba berpikir untuk anak-anak dulu deh, dahuluin mereka, apa kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhin gitu loh. Karena yang mereka butuhin kan nggak cuman materi aja, tapi juga kasih sayang kita kasih ke mereka. Kalau ada kita di samping mereka kan, tapi kalau nggak ada siapa lagi ya kasih kesayangan mereka, kalau nggak istri kita nanti gitu loh. Makanya cari istri yang ya kalau bisa yang jangan kerja juga gitu, kayak kita gitu sibuk gitu loh. Contoh lu, kita kasih contoh Ivan Safarikini. Ya, kita contoh dia sampai bilang tidak akan menikah lagi. Aku ingat banget, tapi dia tidak bisa ngomong seperti itu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun belum bisa menghilangkan kenangan bersama istrinya. Tapi dia butuh sosok seorang istri. Dia butuh untuk melupakan kenangan itu. Pasti ada seorang baru, tapi dia pasti nyari orang baru yang mirip-mirip dengan istrinya. Untuk Mas Anggi pasti kuat, karena Mas Anggi kerjaannya pilot, harus punya pemikiran yang tidak boleh berpikiran bucin atau keinget istrinya terus, karena dia harus bekerja bawa tanggung jawab bawa orang banyak gitu. Jadi untuk Mas Anggi, semoga aku doain bisa dapat jodoh yang terbaik untuk pengganti ibu-ibu anak-anak, pengganti ibu dari anak-anak yang Mbak Stefi.
Sama seperti Anggi Pratama, Zulfati, istri Babe Cabita, kehilangan belahan hati di bulan Ramadan. Lantas bagaimana nasib bisnis yang diretas Babe Cabita setelah dirinya pergi? Adakah amanat Babe Cabita yang belum ditunaikan keluarganya?